Data BNPB menyebut masih ada 91 santri diduga tertimbun runtuhan bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo. Fakta mukjizat bisa terjadi jika proses evakuasi terus diupayakan. Terbukti dari sejumlah santri yang berhasil diselamatkan tim SAR meski terjebak selama berjam-jam. Detik demi detik, para santri yang masih terjebak tentu berharap mereka mampu diselamatkan dan bertemu kembali dengan orang tua mereka. Kita simak laporan khas redaksi. Pak Menteri, untuk santri yang meninggal dunia, apakah termasuk golongan mati syahid, Pak? Insya Allah. Ya, ini kan tujuannya niat, apalagi anak ini kan anak-anak yang istilahnya masih anak kecil, malaikat-malaikat kecil yang terkubur di bawah rongsokan tadi itu ya. Insya Allah mudah-mudahan menjemput kita nanti di titik surga. Itulah pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang mengatakan santri yang meninggal mati syahid saat dirinya meninjau posko pengaduan di Ponpes Al-Khozini Sidoarjo pada Selasa. Namun meski begitu, puluhan santri yang masih terjebak di balik reruntuhan nasibnya belum bisa dipastikan. Jika mereka masih hidup terjebak di balik puing reruntuhan, tentu mereka berharap untuk diselamatkan. Fakta bahwa masih ada harapan terbukti dari beberapa santri yang sehari pasca bangunan pondok pesantren runtuh, mereka masih bisa diselamatkan. Tim SAR pun terus berupaya menolong para santri dengan peralatan yang ada dan dengan bertaruh nyawa. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri, Jus. Ya. Haikal. Ya, Kamu yang sakit apa, Nak? semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang satu sudah selamat. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Bahwa 100 lebih para korban santri berjuang untuk hidup usai tertimpa reruntuhan terungkap dari pernyataan Dirut RSUD RT Notopuro atau Kirawan. Atok mengungkapkan para santri yang berhasil dievakuasi dalam kondisi terluka parah dan nyawa mereka berhasil diselamatkan. Tempat teman-teman tim kita, dokter anestesi, dokter ortopedi, 2 orang melakukan amputasi di tempat reruntuhan itu yang effortnya cukup tinggi dan membahayakan teman-teman kita sebenarnya. Cuma teman-teman sudah bertekad untuk melakukan evakuasi dan memotong amputasi lengan kiri. Data BNPB hingga Selasa malam pukul 19 waktu Indonesia Barat diduga sebanyak 91 orang santri masih terjebak di reruntuhan bangunan. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menyebut, data ini berdasarkan data absensi santri yang saat hadir di lokasi. Simpang siur berapa jumlah anak-anak yang masih terjebak juga terungkap dari beberapa orang tua yang terus berharap anak mereka tidak menjadi korban. Sejak Senin malam, sejumlah orang tua terlihat bertahan di sekitar pondok pesantren menanti kabar dengan wajah penuh harap. Tidak hanya di sekitar pondok pesantren, pada Selasa siang beberapa orang tua terus mencari informasi di Rumah Sakit RSUD Sidoarjo, salah satunya Ibrahim. Ibrahim mengungkapkan cucunya bernama Reza diduga menjadi korban, namun hingga kini belum diketahui keberadaannya. Cucu. Sampai sekarang belum ketemu ya? Ketemu, terpendam. Masih terpendam gitu Ya, katanya? tak tahu tadi ada 4 jenazah ya apa? Katanya mau kirim ke sini. Upaya penyelamatan puluhan santri yang tertimbun memang tidaklah mudah. Polisi yang terlibat dalam proses evakuasi pun akan melibatkan ahli konstruksi untuk menyusun strategi penyelamatan, termasuk kemungkinan pengerahan alat berat jenis krain. Tidak hanya itu, tim SAR juga telah memberi bantuan oksigen dan minuman untuk para santri yang terjebak. Itu kita akan persempit lagi sehingga kita tahu dengan pasti ada berapa yang ada di situ. Jadi kita sebenarnya ini kan masih ancer-ancer ini karena ada suara nyebutin nama, ada 4 ya tadi ya. Itu yang baru kedengaran, tapi kan kita tidak tahu kondisinya di dalam. Ini semua peralatan-peralatan sudah kita kerahkan untuk bisa membantu memberikan
oksigen, memberikan logistik, minuman ke korban sementara saat ini. Karena kalau untuk diangkat ini masih belum memungkinkan, karena tadi pagi aja masih terjadi pergerakan bangunan. Dan ini harus kita pastikan dengan ahlinya ya, dari ITS ya. Siap. Kemudian mungkin mau tidak mau alat berat keren yang harus bisa mengangkat daripada sisa-sisa bangunan yang ambruk ini. Berdasarkan data sementara kantor SAR Surabaya pada Selasa malam, terdapat 102 orang santri yang menjadi korban dan berhasil dievakuasi. Dari jumlah itu, 3 orang meninggal dunia, sementara puluhan santri diduga masih terjebak di balik reruntuhan. Tim Liputan CNN Indonesia.